Dirman, begitulah orang-orang memanggilnya. Dari kecil, hidup Dirman memang sungguh mengenaskan. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah renta, sementara bapaknya tidak jelas. Bahkan, Dirman tidak tahu siapa bapaknya. Dari bayi, Dirman sudah ditinggalkan oleh bapaknya itu. Entah di mana sekarang. Bahkan setelah Dirman menginjak umur 22 tahun, dia tidak pernah kenal dengan bapaknya. Dirman dan ibunya tinggal di sebuah kampung pedalaman. Kampung itu jauh dari akses kota. Untuk menuju ke sana tentu butuh tenaga ekstra. Harus melewati sungai dan juga pegunungan. Bisa dibilang kampungnya Dirman ini terisolir. Walaupun begitu, kehidupan di kampung tersebut tampak damai dan sentosa. Mayoritas penduduk di sana adalah petani. Ada yang menanam jagung, singkong, dan umbi-umbian. Hasil bumi itu nantinya akan dijual ke kota. Setiap minggu tentu ada mobil-mobil pickup yang akan mendatangi kampung Dirman dan mengangkut hasil bumi itu untuk dijual ke pasar-pasar yang ada di kota. Dirman sejak kecil hidup miskin karena ibunya itu tidak punya lahan untuk berkebun, sehingga Dirman hanya sebagai kuli di perkebunan tersebut. Alhasil, dari dulu Dirman hanya menjadi kuli. Dia suka ikut dengan warga yang sedang memanen umbi, atau sesekali Dirman juga ikut menjadi buruh panjat kelapa. Semakin dewasa, Dirman merasa dia harus keluar dari kampungnya kalau dia pengen punya pengalaman yang lebih. Dirman ingin tahu bagaimana kehidupan di luar sana. Nah, pada suatu hari ada temannya Dirman yang bernama Ilham mendatanginya di sebuah saung. Saat itu, Dirman sedang asik mendengarkan radio bututnya. Dirman, lagi apa kau? Tanya Ilham. Biasa aja nih, lagi santai. Tadi abis manjat pohon kelapa, lumayan capek. Kita dangdutan dulu lah, kata Dirman. Ilham pun duduk di samping Dirman. Man, kamu bosen gak sih di kampung ini? Rasanya aku udah bosan. Aku pengen merantau, man, ucap Ilham. Belagu banget kamu. Emang mau merantau kemana? Tanya Dirman. Kerjaannya sih mudah, cuma panen kelapa sawit. Dan katanya gajinya lumayan. Bisa kena 3 jutaan sebulan, ucap Ilham. Wih, gede banget, Ham. Aku juga mau. Ya udah, kalau kau mau, besok kita berangkat. Kebetulan besok ada saudaraku yang mau berangkat ke Kalimantan, ucap Ilham. Tanpa pertimbangan lagi, Dirman pun menyetujui ajakan Ilham. Dengan hati yang senang, Dirman pun pulang ke rumahnya. Saat itu, dia akan meminta izin pada orang tuanya yang sudah renta. Sebenarnya Dirman tidak tega karena ibunya itu sudah sangat tua. Kadang makan saja harus disuapi. Tapi mau bagaimana lagi? Kehidupan di kampung begitu-gitu saja. Tidak ada perkembangan sama sekali. Dirman pun sudah dewasa. Walaupun ibunya sudah renta, Dirman akan tetap berangkat ke Kalimantan. Namun tentunya Dirman sudah memikirkan hal itu matang-matang. Dia punya rencana untuk merawat ibunya. Nah, kebetulan tetangganya Dirman yang bernama Sri, dari dulu dia suka pada Dirman. Nah, pada saat itulah Dirman ingin memanfaatkan Sri agar wanita itu mau merawat ibunya. Dirman pun mendatangi rumah Sri malam itu juga. Kata Dirman, dia ingin sungguh-sungguh pada Sri dan ingin sampai nikah. Sri pun kaget dan dia bertanya pada Dirman. Yang benar, Mas? Tanya Sri. Iya, benar. Tapi sebelum kita menikah, aku harus kerja dulu ke Kalimantan. Biar dapat uang yang banyak. Nanti kita bisa pesta yang meriah, ucap Dirman. Jadi, Mas mau pergi ke Kalimantan? Tanya Sri. Iya, Sri. Aku mau ke Kalimantan. Aku mau cari pengalaman dulu. Nanti kalau pulang, kita langsung nikah. Kau mau kan jaga orang tuaku? Tanya Dirman. Sri pun menatap wajah Dirman. Saat itu juga, Sri mengangguk. Aku akan menjaga ibumu, Mas, seperti menjaga ibuku sendiri, jawab Sri. Nah, kalau Sri ini kebalik. Ibunya sudah meninggal, sementara bapaknya masih ada. Dan bapaknya Sri juga sudah tua renta. Setelah Sri setuju kalau dia mau menjaga ibunya Dirman, Dirman pun langsung menghadap ibunya. Pendengaran ibunya itu sudah agak kurang.
Maklum, sudah sepuh. Dirman harus mengencangkan suaranya. Bu, Dirman mau ngomong. Besok Dirman mau merantau ke Kalimantan. Doakan ya Bu, nanti ibu dijaga oleh Sri, ucap Dirman. Setelah mendengar anaknya itu mau merantau, tentu ibunya Dirman yang sudah sepuh itu kaget. Berapa lama nak? Tanya ibunya Dirman. Oh, tidak lama kok Bu, cuma 1-2 bulanan, timpal Dirman. Dia tidak mau membuat ibunya sakit hati. Kalau itu sudah keputusanmu, ibu doakan semoga kau selalu selamat dan diberkahi, ucap ibunya Dirman. Setelah dapat restu dari orang tuanya, keesokan harinya Dirman langsung berangkat dengan Ilham dan juga saudaranya Ilham. Mereka berangkat menggunakan mobil pickup ke kota. Nah, setibanya di sana, rombongan Dirman ini langsung menuju terminal. Dari terminal bis, mereka semua akan berangkat ke pelabuhan. Nah, pelabuhan inilah yang nanti akan membawa mereka ke Kalimantan. Perjalanannya cukup jauh. Perjalanan itu memakan waktu 4 hari. Mereka terombang-ambing di laut di atas kapal feri. Selama di perjalanan, semua tampak baik-baik saja hingga tibalah mereka di Kalimantan. Dirman dan rombongannya tinggal di sebuah saung yang ukurannya cukup besar sehingga muat sekitar 5-6 orang. Di saung itulah mereka makan bareng, masak bareng, dan juga bekerja sama-sama. Kawan-kawan Dirman juga berasal dari berbagai daerah. Mereka merantau dengan harapan bisa dapat uang yang cukup banyak. Hari pertama bekerja di sana, tidak ada hal yang aneh terjadi. Semuanya bekerja sama dengan baik. Dirman punya fisik yang lumayan kekar, sehingga dia bertugas untuk mengangkut kelapa sawit. Dirman menaikkan kelapa sawit itu ke atas truk menggunakan sebuah alat tusuk. Dia sangat telaten mengerjakan pekerjaannya tersebut. Sementara itu, Ilham yang perawakannya lebih kurus, dia bertugas untuk memanen kelapa sawit menggunakan alat. Alat itu berupa tongkat yang ujungnya ada semacam arit. Sesekali, Ilham dan Dirman memungut kelapa sawit yang berjatuhan di tanah. Kelapa-kelapa itu ia kumpulkan untuk dijual sebagai sampingan. Mandor di kelapa sawit itu juga cukup ramah. Namun, setelah 1 bulan berlalu, tiba-tiba saja mandor yang ramah itu diganti oleh mandor yang baru. Nama mandor baru tersebut adalah Broto. Sesuai dengan namanya, Broto bertubuh besar, rambutnya botak, kulitnya sawo matang, perutnya buncit, kalau jalan seperti penguin. Broto ini sangat bengis. Dia tidak akan segan-segan memarahi para anak buahnya kalau anak buahnya itu melakukan salah. Nah, di hari Jumat, Broto melakukan controlling ke setiap pohon-pohon sawit yang ada di wilayahnya. Dia menaiki mobil Fortuner yang sangat bagus. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja Broto meminta berhenti di sebuah truk. Kebetulan saat itu Dirman sedang menaikkan kelapa sawit ke atas truk. Broto pun turun dari mobil Fortunernya. Kemudian dia berjalan menghampiri Dirman. Hei bocah, kalau kerja yang gesit, aku perhatikan kau ini kerjanya lambat sekali, ucap Broto. Baik pak, saya akan lebih gesit lagi. Dirman tidak melawan, dia sangat taat pada mandornya itu. Setelah memarahi Dirman, Broto melirik ke arah kanan. Di sana ada sebuah karung yang tergeletak. Karung apa ini? Tanya Broto. Oh, itu sisa-sisa kelapa sawit yang berjatuhan. Saya punguti bos, ucap Dirman. Wah, tidak boleh kayak gini nih, kata Broto. Dia pun meminta Dirman untuk memasukkan kelapa sawit itu ke dalam truk. Dirman pun nurut saja. Dia mengeluarkan semua butiran kelapa sawit dan memasukkannya ke atas bak truk. Tapi ternyata Broto tidak ingin berdamai. Dia malah menampar anak itu dengan sangat keras. Lain kali kalau kau melakukannya lagi akan kupecat kau, ucap Broto. Wajahnya merah karena digampar oleh telapak tangan Broto yang sangat besar. Broto pun kembali melanjutkan controllingnya. Dia akan berkeliling mengecek apakah anak buahnya itu bekerja dengan baik atau ada lagi yang mencuri. Saat itu banyak sekali para pekerja yang ketahuan memunguti butiran kelapa sawit yang berjatuhan di tanah. Broto menampar mereka semua dengan sangat keras.
Tidak ada yang boleh mungut kelapa sawit. Semuanya harus kerja dengan jujur dan benar, kata Broto. Semenjak kedatangan Broto, banyak sekali kuli yang silih berganti. Mereka tidak betah. Sementara itu, Dirman dan Ilham tetap bertahan di sana karena mereka sudah nyaman dengan saung yang mereka tempati. Namun ada sebuah kejadian tragis yang tidak bisa disabari oleh Dirman. Kala itu di hari Jumat, Dirman meninggalkan pekerjaannya karena sudah waktunya sholat Jumat. Namun tiba-tiba saja mobil Fortunernya Broto melintas di hadapan Dirman. Kemudian mobil itu berhenti. Bocah, mau kemana kau? Bentak Broto. Sholat Jumat dulu bos, ucap Dirman. Halah, tidak bisa, ini masih jam kerja. Kau harus tetap bekerja sampai sore, ucap Broto. Tapi Dirman tidak menuruti Broto karena biasanya dia menunaikan ibadah sholat Jumat. Kau menentang, ucap Broto. Broto pun langsung meludahi wajah Dirman. Namun saat itu juga Dirman tidak terima karena wajahnya diludahi dengan sangat kasar seperti itu. Dirman menonjok wajah Broto dengan sangat keras sehingga bos gendut itu pun terjungkal. Ada darah yang keluar di hidungnya Broto. Bajingan, ucap Broto. Dia pun merenggut kerah bajunya Dirman. Dia melempar tubuh Dirman ke semak-semak. Sikut Dirman lecet dan mengeluarkan darah. Tapi anak itu tidak mau kalah. Dia mengambil sebuah batu, lalu menghantamkan batu itu tepat ke wajahnya Broto. Hidung dan pipi Broto berdarah. Sayangnya saat itu Broto tidak bawa pengawal. Dia nyetir sendirian untuk melakukan controlling, sehingga tidak ada yang membantu Broto. Dalam keadaan muka berdarah, Broto masuk ke dalam mobilnya, lalu meraih sebuah kunci Inggris. Dengan brutal, kunci Inggris itu disabetkan ke kepalanya Dirman. Tapi untung saja tidak kena. Dirman berhasil menghindar. Gerakan Broto ini memang sangat lambat karena tubuhnya besar. Dirman tampaknya tidak mau melawan lagi karena Broto memegang senjata. Anak itu pun lari terbirit-birit menuju saungnya. Broto hendak mengejar anak itu, tapi tidak bisa. Broto pun kembali masuk ke dalam mobilnya, lalu putar arah. Dia akan mengajak para anak buahnya untuk menggerbek saungnya Dirman. Sore itu juga, Broto dan kedua anak buahnya yang berbadan tinggi besar mendatangi saungnya Dirman. Nah, dan ternyata di saungnya Dirman sudah berdiri para kuli sawit yang siap menghajar Broto. Para kuli itu memegang senjata masing-masing. Ada yang memegang arit, ada juga yang memegang golok, parang, dan lain sebagainya. Termasuk Dirman. Dirman adalah laki-laki yang paling semangat untuk menghajar Broto. Namun saat itu, tampaknya Broto mengurungkan niatnya untuk menghajar Dirman. Mandor sawit itu malah mengajak damai. Tapi tidak ada damai di mata para kuli. Mereka semua sudah muak dengan Broto. Para kuli sawit itu pun langsung menyergap Broto dan kedua anak buahnya. Mereka semua diseret masuk ke dalam saung. Kedua tangan dan kaki mereka diikat dengan sangat erat. Kemudian kedua anak buah Broto dipukuli habis-habisan sampai pingsan. Sementara itu, Broto, bos itu bukan hanya dipukuli, tapi dia dibunuh dengan sangat sadis. Mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam lubang speed tank. Lalu, para kuli sawit itu mengecor speed tank tersebut, sehingga tidak akan ada orang yang menemukan jasadnya Broto. Lalu bagaimana dengan dua pesuruh Broto? Para kuli sawit itu sudah punya rencana. Saat anak buahnya Broto pingsan, kedua anak buah itu dibawa menggunakan mobil truk, lalu dibuang begitu saja ke tengah-tengah hutan. Di kantong-kantong mereka ada sebuah surat dan ancaman. Isi surat itu bertuliskan, "Jangan kalian berani-berani masuk kawasan sawit lagi. Kalau kalian masuk kawasan sawit, kalian akan mati. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali." Setelah mereka berdua siuman lalu membaca surat itu, kedua anak buahnya Broto langsung kabur. Mereka pergi dari Kalimantan karena takut pada para kuli sawit yang sedang marah. Semenjak saat itulah lingkungan perkebunan sawit mulai damai sentosa. Para kuli kembali memunguti butiran kelapa sawit sebagai uang sampingan. Broto diganti oleh mandor yang baru. Dan mandor baru itu sangat baik pada para kuli. Tidak kasar,
dan juga tidak semena-mena. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.